Kadang, takdir cinta ditulis dengan tinta ujian dan air mata di antara kisah-kisah abadi dalam sejarah peradaban. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha berdiri sebagai mahakarya spiritual dan drama manusiawi yang tak tertandingnya. Ini bukan sekadar cerita cinta biasa. Ini adalah narasi tentang hasrat yang membara, obsesi yang hampir menghancurkan, kesabaran yang tak tergoyahkan, dan akhirnya penebusan agung yang disempurnakan oleh rahmat ilahi. Kisah kita dimulai dengan Zulaiha, seorang putri dari kalangan bangsawan ternama. Hidupnya yang glamor tiba-tiba terusik oleh serangkaian mimpi yang menawan. Berulang kali, ia melihat sosok pemuda rupawan yang memancarkan cahaya keindahan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pemuda itu menyebut dirinya Yusuf. Mimpi itu menjadi api yang membakar jiwa Zulaiha, perlahan mengubah kekaguman menjadi sebuah obsesi. Tak lama, ia menikah dengan Wazir Agung Mesir, berharap bahwa suaminya adalah pria dari mimpinya. Namun, kekecewaan segera menyelimuti hatinya. Pernikahan mereka terasa hampa, tak pernah tersentuh, sebab hati Zulaiha hanya tertambat pada bayangan yang ia puja dalam mimpinya. Namun, takdir punya cara kerjanya sendiri. Ketika Yusuf, yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, tiba di Mesir, takdir mempertemukannya dengan Zulaiha. Saat Zulaiha melihatnya, ia langsung mengenali paras yang selama ini menghantui mimpinya, didorong oleh obsesi yang semakin kuat. Zulaiha rela menghabiskan harta tak terhitung untuk membeli Yusuf dan membawanya ke istana. Di sana, Yusuf diperlakukan dengan penuh kehormatan, diberi pakaian terbaik, dan ditempatkan di posisi istimewa. Tapi semua ini hanyalah kedok untuk tujuan Zulaiha yang sebenarnya. Upayanya untuk merayu pemuda suci itu menjadi puncak ketegangan dalam kisah ini. Dalam satu insiden yang legendaris, Zulaiha mengunci Yusuf di dalam sebuah ruangan dengan 12 pintu, mendesaknya untuk menyerah. Pada rayuan, suasananya begitu mencekam. Namun, Yusuf, dengan keteguhan iman yang luar biasa, menolak dan berlari menuju pintu. Saat ia melarikan diri, sebuah keajaiban terjadi. Semua pintu yang terkunci itu terbuka dengan sendirinya. Zulaiha yang panik berusaha menghentikannya dengan meraih jubah Yusuf dari belakang yang menyebabkannya robek. Tepat saat itu, sang suami, Wazir Agung, masuk dan menyaksikan pemandangan yang membingungkan itu. Skandal ini menyebar dengan cepat di antara para wanita bangsawan Mesir. Mereka berkumpul, berbisik, dan mencemooh Zulaiha atas obsesinya yang dianggap memalukan. Merasa direndahkan, Zulaiha punya rencana balasan yang cerdik. Ia mengundang para wanita itu ke sebuah jamuan mewah. Saat para wanita tersebut sibuk mengupas buah dengan pisau tajam di tangan mereka, Zulaiha memerintahkan Yusuf untuk lewat di hadapan mereka. Keindahan paras Yusuf begitu memukau, begitu luar biasa, hingga para wanita itu, tanpa sadar, mengiris jari-jari mereka sendiri. Darah menetes, namun mata mereka terpaku, tertegun oleh kemuliaan parasnya. Peristiwa ini bukan hanya pembelaan bagi Zulaiha, tapi juga bukti betapa dahsyatnya godaan yang ia hadapi setiap hari. Namun, untuk melindungi kehormatannya dan nama baik suaminya, Wazir Agung, Zulaiha memilih jalan yang gelap. Ia memutarbalikkan fakta dan menuduh Yusuf melakukan tindakan tidak senonoh. Dengan ketenangan dan pengorbanan yang luar biasa, Yusuf memilih untuk bungkam. Ia rela menanggung fitnah demi melindungi Zulaiha dari aib yang lebih besar. Akibatnya, ia dijebloskan ke dalam penjara. Di balik dinding dingin penjara, Yusuf menjalani ujian kesabarannya selama bertahun-tahun. Sementara itu, di istananya yang megah, Zulaiha dihantui oleh rasa bersalah yang menusuk. Dalam kegelapan malam, ia sering mendatangi penjara hanya untuk memandangi Yusuf dari kejauhan. Cintanya tak pernah padam, meski kini berlumur penyesalan yang mendalam. Tahun-tahun berlalu. Melalui karunia luar biasa, dalam menafsirkan mimpi, Yusuf akhirnya dibebaskan dari penjara. Bukan hanya bebas, ia bahkan diangkat oleh raja menjadi menteri keuangan, menjadikannya salah satu orang paling berkuasa di seluruh Mesir setelah Yusuf naik tahta.
Raja memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus lama yang menjebloskannya ke penjara. Pada momen krusial inilah, Zulaikha akhirnya angkat bicara. Di hadapan raja dan seluruh rakyat, ia mengakui kebenaran. Ia bersaksi bahwa dirinya lah yang bersalah dan bahwa Yusuf sama sekali tidak berdosa. Ia juga mengakui bahwa cintanya, meski awalnya didorong oleh hasrat duniawi, tidak pernah pudar sedikit pun. Nama Yusuf pun sepenuhnya dibersihkan. Pada titik ini, Zulaikha telah kehilangan segalanya. Wazir Agung telah meninggal. Ia jatuh miskin, hidup dalam kesendirian. Matanya menjadi buta karena tangisan yang tak pernah henti. Dan kecantikannya yang dulu legendaris kini telah memudar dimakan usia dan penderitaan. Namun, justru melalui penderitaan inilah, ia menemukan jalan yang benar. Zulaikha menghancurkan semua berhala yang pernah ia sembah dan mengalihkan seluruh cintanya hanya kepada Allah. Transformasi spiritualnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Ia bukan lagi Zulaikha yang terobsesi, tapi Zulaikha yang pasrah pada Tuhannya. Suatu hari, Yusuf akhirnya menemukannya. Melihat kondisi mantan permaisuri yang kini suci dan bertaubat ini, hati Yusuf tergerak. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu, sebuah mukjizat terjadi atas izin Allah. Zulaikha dikembalikan kepada masa mudanya. Kecantikannya yang mempesona dipulihkan, dan matanya yang buta kembali dapat melihat dengan jelas. Tak lama kemudian, datanglah perintah ilahi. Tuhan memerintahkan Yusuf untuk menikahi Zulaikha yang kini telah disucikan. Pernikahan yang dulu mustahil kini menjadi kenyataan atas kehendaknya. Setelah pernikahan mereka, terjadi sebuah peristiwa simbolik yang luar biasa. Ketika Yusuf mendekatinya sebagai suami yang sah, Zulaikha justru menolak, bukan karena benci, melainkan karena kini seluruh fokus dan cintanya telah sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dalam momen ini, bajunya robek dari depan saat ia berusaha menjauh, sebuah pembalikan sempurna dari insiden jubat yang robek dari belakang di masa lalu. Ini menandakan bahwa Zulaikha kini telah suci. Hasrat duniawinya telah digantikan oleh cinta ilahi yang murni. Pada akhirnya, setelah menjalani kehidupan yang penuh berkah bersama, Zulaikha berdoa agar ia dapat berpulang sebelum kekasih hatinya. Namun, takdir menentukan sedikit perbedaan. Beberapa hari setelah Nabi Yusuf wafat, Zulaikha ditemukan meninggal dunia di atas makam suaminya. Seolah tak rela terpisah bahkan oleh kematian. Kisah cinta mereka pun menjadi abadi. Dari obsesi duniawi yang hampir menghancurkan, kisah Yusuf dan Zulaikha bertransformasi menjadi pelajaran abadi tentang kesetiaan, kesucian, taubat, dan penyatuan takdir yang diatur oleh kehendak yang maha kuasa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang mensucikan diri untuk sang pemilik hati. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.